wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran farmakologi untuk kelas 11 ya. Di bab pertama yaitu kita membahas anatomi fisiologi. Kemarin di video penjelasan sudah kita bahas ada 6 materi dari anatomi fisiologi. Kemudian yang akan kita bahas yaitu di sesi yang ketujuh yaitu anatomi fisiologi sistem pencernaan ya. Nanti simak video penjelasan yang berikut ini. Selamat datang kembali di mata pelajaran farmakologi di bab yang pertama. Di sesi yang ketujuh kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan ya, anatomi fisiologi sistem pencernaan. Simak video penjelasannya berikut dan jangan lupa dicatat materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata pelajaran farmakologi di bab yang pertama yaitu anatomi fisiologi ya, sistem pencernaan. Jadi ini materi bab pertama yang ketujuh ya. Nanti tinggal yang ke-8 yang ke-9 ya. Kita langsung masuk ke materi sistem pencernaan. Tujuan pelajaran diharapkan mampu menjelaskan yang pertama tinjauan anatomi fisiologi sistem pencernaan, yang kedua adalah proses dari sistem pencernaan, yang ketiga adalah bagian serta fungsinya. Agenda yang pertama adalah definisi, kedua adalah bagian serta fungsi organ sistem pencernaan, yang keempat adalah proses pencernaan dalam tubuh. Selanjutnya pendahuluan sistem pencernaan merupakan tahapan atau proses di mana manusia mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang nantinya sebagai bahan bakar dalam pembentukan energi. Sistem pencernaan nantinya akan mengubah senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Saluran pencernaan makanan merupakan saluran yang menerima makanan dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan, pengunyahan, menelan, dan pencampuran dengan enzim dan zat cair yang terbentang dari oris saluran anus ya. Anatomi sistem pencernaan dimulai dari mulut atau oris, kemudian ke faring, esofagus, sampai dengan ke anus ya. Nanti kalian bisa catat. Anatomi gastrointestinal ya, ini Bapak tampilkan gambar semacam ini biar kalian lebih mudah untuk mempelajari. Jadi ada visualisasi di sana. Dimulai dari gastrointestinal bisa kalian lihat ya di gambar ini. Dimulai dari mulut, nanti masuk ada lidah di sana, rongga mulut dan sebagainya ya, sampai dengan terakhir ke anus. Mulut atau oris perbatasan antara mulut dan faring terdiri atas yang pertama vestibulum oris, bagian di antara bibir dan pipi di luar, gusi dan gigi bagian dalam. Bagian atas dan bawah vestibulum dibatasi oleh lipatan membran mukosa bibir, pipi, dan gusi. Kemudian cavum oris propria, yaitu bagian antara arcus alveolaris, gusi, dan gigi, memiliki tiap bentuk oleh platinum durum ya, sampai dengan pada bagian belakang. Yang pertama kita mulai dari batas-batas mulut ya, atas yang disebut dengan palalatum, kemudian bagian bawah mandibula dan lidah, kemudian lateral yaitu pipi, depan adalah bibir, belakang adalah lubang menuju faring ya. Di tengah dan di samping itu sudah ada
gambaran mulut ya. Kemudian yang kedua adalah cavum oris. Ada 2, platum durum atau keras, yang kedua adalah platum mole atau lunak ya. Bibir ada 2 bagian, yaitu luar mulut ditutupi kulit, dalam ditutupi oleh mukosa selaput lendir. Terbagi atas 3 bagian. Mulut mengunyah pemecah partikel besar menjadi kecil. Lidah terdiri dari otot serat letang dan dilapisi oleh selaput lendir, dapat digerakkan ke segala arah. Fungsi lidah mengaduk makanan, membentuk suara sampai dengan merasakan makanan ya. Terbagi atas 3 bagian, radix linguae, kemudian sampai dengan apex linguae atau ujung lidah. Kemudian kelenjar ludah ya. Kelenjar ludah ada 3, kelenjar parotis, dextra dan sinistra, kelenjar submatrix sampai dengan kelenjar sublingualis ya. Kemudian kelenjar ludah terdiri dari sel-sel pansekresi saliva. Kemudian fungsi saliva sendiri ada 4 ya, memungkinkan makanan dikunyah oleh gigi dan dibentuk menjadi bolus ya, sampai dengan melembabkan lidah dan bagian dalam mulut ya. Jadi sudah ada gambarannya di sana. Gigi atau dentis ya. Anatomi gigi merupakan alat bantu yang berfungsi untuk mengunyah dan berbicara. Di situ sudah ada gambarannya. Kemudian kita masuk ke gigi ya. Gigi sulung yaitu gigi susu mulai tumbuh 6 sampai 8 bulan, lengkap 2,5 tahun, jumlah 20 buah, gigi seri 8 buah gitu ya, sampai dengan gigi geraham 8 buah. Gigi tetap yaitu adanya tumbuh umur 6 sampai 18 tahun sampai dengan genius yaitu 1 buah ya jumlahnya. Faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan yaitu esofagus, kemudian tegak lurus antara basis krani setinggi vertebra. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel ya. Faring ada 3 bagian, superior, media dan inferior ya faring ya. Peristiwa menelan atau yang disebut dengan deglosio, mekanisme kompleks faring melakukan gerakan mendorong makanan masuk ke dalam esofagus serta mencegah masuknya makanan ke jalan pernafasan dengan cara menutup sementara ya. Peristiwa menelan yang pertama adalah stadium voluntar, yang kedua adalah stadium faringeal, yang ketiga adalah stadium esofageal. Kerongkongan atau esofagus panjang kurang lebih 25 cm ya. Sekresi esofagus bersifat mukoid, kemudian bagian bawah 22,5 cm. Fungsi utama sphincter esofagus bawah, mencegah isi lambung naik lagi ke atas esofagus ya. Lambung ventriculus, sebuah kantung muskuler yang letaknya antara esofagus dan usus halus sebelah kiri abdomen di bawah diafragma ya. Bagian depan pankreas dan limpa. Bagian-bagian lambung ada 6, fundus ventriculi sampai dengan ostenum cardiacum. Lapisan lambung dari dalam ke luar ada lapisan selaput lendir mukosa yang disebut dengan mukosa. Lapisan ini berlipat-lipat atau disebut dengan rugae ya. Muscularis, lapisan otot melingkar ada 4 ya, sampai dengan jaringan ikat peritoneum atau serosa melapisi lambung bagian luar. Fungsi lambung menampung makanan
Kemudian getah lambung mengandung ada beberapa poin di sana: asam hidroklorid atau HCl, pepsinogen atau pepsin, mukus, kemudian faktor intrinsik dibutuhkan untuk membantu absorpsi vitamin B12. Fase mengeluarkan getah lambung, fase sefalik atau yang disebut dengan fase psikoneural, makanan dalam mulut melalui refleks perangsangan sekresi getah lambung. Rangsangan berupa cita rasa. Cita rasa ini kemudian merupakan rangsangan melalui efferents nefrus vagus menstimulasi. Yang pertama adalah sel parietal untuk mensekresi HCl, kemudian sel G pada atrium pylorus untuk mengsekresi gastrin ya. Kemudian untuk slide selanjutnya, fase lokal atau yang disebut dengan fase gastrik, kemudian ada yang disebut dengan fase intestinal ya. Kemudian instrumen minor, usus atau usus halus ya, bagian dari sistem pencernaan yang berpangkal pada pylorus dan berakhir pada caecum ya. Panjang kurang lebih 6 meter. Lapisan usus halus ada tunika mucosa, propia, submucosa, muscularis, dan serosa. Bagian dari usus halus ada duodenum, ileum, ileum. Duodenum atau usus 12 jari, panjang kurang lebih 25 cm, digambarkan dalam 4 bagian. Bagian 1 berjalan ke kanan, kedua yaitu berjalan ke bawah, ketiga adalah berjalan mendatar ke kiri, dan depan vena cava inferior dan aorta. Bagian yang keempat berjalan ke atas bersambung ke ileum. Kemudian lapisan mukosa mengandung kelenjar Brenner ya. Kemudian fungsi menghasilkan getah intestinum. Duodenum dan ileum 2/5 bagian, ileum 2-3 mili ya, meter, kemudian 3/5 bagian ileum 4-5 meter. Sambungan antara duodenum dan ileum tidak mempunyai batas yang tegas. Ujung bawah ileum berhubung dengan caecum dan dengan perantara lubang orifisium ileocecal ya, diperkuat oleh sphincter ileoica. Juga terdapat katup-katup valvula caecalis atau Bauchini. Fungsi mencegah cairan dalam kolom ascendant tidak masuk kembali ke dalam ileum. Fungsi usus halus menerima zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler-kapiler darah dan saluran-saluran limfe. Kemudian menyerap protein, menyerap karbohidrat, menghasilkan getah usus halus. Intestino mayor, usus besar ya, panjang kurang lebih 1,5 sampai dengan 1,7 meter, diameternya yaitu sampai 5 sampai dengan 6 meter. Bagian-bagiannya adalah caecum, appendix vermiformis 6 cm, itu adanya kolon ascendant 13 cm, kolon transversum 38 cm, descendant 25 cm, sigmoid 40 cm. Lapisan usus besar dari dalam keluar, adanya lapisan selaput lendir atau mukosa, lapisan otot melingkar atau mukosa sirkuler, kemudian lapisan otot memanjang mukosa longitudinal, kemudian lapisan jaringan ikat adalah serosa. Gerakan kolon, gerakan mencampur ya, tiap kontraksi kira-kira 2,5 cm. Otot sirkulen kolon mengerut ya, kadang-kadang dapat menyempitkan lumen dengan sempurna.
Gerakan mendorong terjadi gerakan mass movement, ya, mendorong feses ke arah anus. Kemudian untuk slide selanjutnya, fungsi utama usus besar absorpsi lengkap terhadap air, klorida dan natrium. Kemudian pembentukan vitamin termasuk vitamin B, vitamin K, pembentukan feses, pengeluaran feses, rektum, tempat tinggal bakteri Escherichia coli. Rektum lanjutan dari kolon sigmoid, usus besar dengan anus panjang 12 cm. Kemudian ada yang disebut dengan istilah rektum propria, bagian melebar disebut ampula rekti. Jika ampula rekti terisi makanan akan timbul hasrat defekasi. Kemudian pars analis rekti, sebelah bawah ditutupi oleh serat-serat otot polos, ya, atau sphincter ani internus. Kemudian anus saluran pencernaan dengan dunia luar terletak di dasar pelvis dan dindingnya diperkuat oleh sphincter ani. Sphincter ani internus sebelah dalam bekerja tidak menurut kehendak. Sphincter levator ani sebagian tengah bekerja tidak menurut kehendak. Sphincter ani externus sebelah luar bekerja menurut kehendak. Defektasi bisa nanti kalian tulis, ya. Kemudian peritoneum, fungsinya menutup sebagai dari organ abdomen dan pelvis, membentuk pembatas sehingga tidak terjadi gesekan antar organ, menjaga kedudukan dan mempertahankan hubungan organ terhadap dinding posterior abdomen, mempermudah pembuluh darah dan saraf untuk mencapai organ tanpa harus dililit oleh lemak dan mengalami penekanan pada peritoneum, tempat kelenjar limfe dan pembuluh darah. Kemudian hepar atau hati, fungsinya mengubah zat makanan yang diabsorpsi dari usus yang dideposit dalam tubuh, glikogen dikeluarkan sesuai pemakaian jaringan, mengubah zat buang dan bahan racun untuk diekskresi dalam empedu dan urin, menghasilkan enzim glikogenik glikosa menjadi glikogen. Next, sekresi empedu, pembentukan ureum, menyiapkan lemak untuk penyerapan terakhir asam karbonat dan air, produksi sel darah merah. Kemudian kandung empedu, fungsi kandung empedu seperti deposit cairan getah empedu, mematahkan cairan empedu. Kemudian getah empedu ada cairan yang menghasilkan sel-sel hepar dengan jumlah 500 sampai dengan 1000 cc per hari, ya, yang berfungsi untuk mencerna lemak. Pankreas, fungsinya sekresi eksokrin membentuk getah pankreas, sekresi endokrin insulin, sekresi internal insulin, hormon, glukogen untuk membantu metabolisme KH. Next, sekresi eksternal, cairan pankreas dialirkan ke duodenum untuk pencernaan maksimum di intestinum. Sekretin merangsang ductus pankreas penghasil jus yang alkalis, ya. Proses pencernaan pada manusia terbagi menjadi atas 5 macam. Ingesti, ya. Ingesti adalah tahap awal dari proses makanan, di mana ingesti yang dimaksudkan adalah langkah kita dalam memindahkan makanan untuk masuk ke dalam bagian pencernaan awal. Kemudian pencernaan mekanik, proses pencernaan mekanik yaitu proses di mana mengubah makanan menjadi kecil dan lembut. Pencernaan kimiawi, proses pencernaan kimiawi yaitu proses mengubah molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Penyerapan adalah gerakan nutrisi yang telah diubah menjadi senyawa yang sederhana untuk
diedarkan ke seluruh tubuh. Terus pembangunan yaitu pembuangan material yang tidak digunakan oleh tubuh melalui cara defekasi. Terima kasih, untuk materi kali ini sudah selesai, yaitu tentang anatomi fisiologi materi yang ketujuh. Nanti akan dilanjutkan materi anatomi fisiologi bab pertama yang ke-8 dan yang ke-9. Jangan lupa dicatat materinya dan dipelajari materinya. Terima kasih.